Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ke bagian Ayo Kita Berlatih 8.6 Matematika kelas 7 semester 2. Kerjakan soal berikut. Tentukan keliling segitiga. Untuk menentukan rumus keliling segitiga di sini adalah jumlah seluruh sisinya. Jadi tinggal dijumlahkan. Misalkan kalau ini A, ini B di C. Jadi tinggal dijumlahkan A ditambah B ditambah C. Jadi tinggal jumlahkannya. Jadi yang untuk bagian A kita jumlahkan 30 ditambah 30 ditambah 30 dan hasilnya adalah 90. Dan untuk yang bagian B di sini kita gunakan Pitagoras untuk mencari salah satu sisinya yang belum diketahui, yang ini. Jadi kita gunakan Pitagoras. Misalkan yang ini adalah A, di sini B, yang ini B, dan di sini C. Jadi untuk mencari A di sini sama dengan akar dari C kuadrat kurangi B kuadrat. Jadi tinggal masukkan C-nya 100 atau 10 kuadrat dulu ditulis, ditambah 8 kuadrat. Jadi A sama dengan akar dari 10 kuadrat itu 100 kurangi 64. Dan hasilnya adalah A sama dengan akar dari 36, hasilnya adalah 6. Jadi untuk kelilingnya kita jumlahkan 6 ditambah 8 ditambah 10. Jadi hasilnya adalah 18, 24 ya, 24 cm. Soal nomor 2, perhatikan gambar luas segitiga ABC pada gambar di atas. Untuk menentukan luas segitiga ABC, di sini kita kasih nama titik D terlebih dahulu. Jadi di sini yang harus kita kerjakan adalah langkah ke-1 itu luas segitiga ADC. Nah, ADC dikurangi luas segitiga BDC. Luas segitiga BDC. Maka ini adalah hasilnya adalah luas segitiga ABC. ABC. Dan berarti kita pertama cari luas segitiga ADC. Perhatikan dari panjang dari A ke D itu sama dengan 16 ditambah 5. Jadi dari A ke D itu ini nilainya adalah 21. Jadi untuk luas segitiga ABC alasnya adalah 21 dan tingginya adalah 12 dibagi 2. Dikurangi luas segitiga BCD. BCD yang ini alasnya 5 ya. 5 dikali tingginya 12 dibagi 2. Dan ini bisa kita coret ya. 12 dengan 2 di sini jadi 6. 6 dikali 21 itu berarti 126. Dikurangi ini coret jadi 6. 5 kali 6 itu adalah 30. Dan hasilnya adalah 6 kurangi 0, 6, 12 kurangi 3, 9. Jadi 96. Jadi kita cari jawaban yang 96 adalah C. Soal nomor 3, luas sebuah segitiga 84 cm persegi, panjang alasnya 12, tentukan tinggi. Untuk rumus luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Dan kalau di sini luasnya sudah diketahui 84, berarti sama dengan panjang alasnya 12, kita masukkan 12 dikali tinggi dibagi 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini sebenarnya bisa dibagi 12 bagi 2 itu jadi 6. Jadi nilainya itu adalah 6T ya, 6T sama dengan 84. Jadi T di sini adalah 84 dibagi 6. 8 bagi 6 1. 24 bagi 6 4. Jadi jawabannya adalah 14. Soal nomor 4, perbandingan alas dan tinggi sebuah segitiga adalah 5 berbanding 4. Jika luas segitiga tersebut 160 cm persegi, maka tingginya adalah, yang ditanyakan adalah tinggi. Rumus luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, alas kali tinggi dibagi 2. Kalau yang 5-nya kita kalikan dengan X,
dan X-nya 4 juga kita kalikan dengan X. Jadi kita tinggal masukkan di sini yang luas segitiganya 160, A-nya untuk alas. Jadi alasnya adalah 5X dikali, sebentar, ini tulisannya angka 5. Ini 5X dikali 4X dibagi 2. Nah, ini kita bisa perkecil menjadi 2. Menjadi 2, yang ini 160 sama dengan 10X kuadrat. Dan mencari X kuadrat di sini berarti 160 dibagi 10. Ini habis jadi 16. Jadi X kuadratnya di sini adalah 16. Maka X-nya akar dari 16 yaitu 4. Dan karena diketahui alasnya adalah 5X, ganti X-nya dengan 4, jadi 5 dikali 4 hasilnya 20. Dan tingginya adalah 4X, jadi 4 dikali 4 dan hasilnya adalah 16. Jadi kita cari jawaban yang 16 adalah B. Soal nomor 5, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 25 x 20. Di dalam taman terdapat pot bunga yang berbentuk dua segitiga siku-siku yang kongruen dengan ukuran panjang siku-siku adalah 8 dan 6. Jadi misalkan di sini 8, di sini 6. Ini sama 8, di sini 6. Dan panjang ininya 25, satu lagi di sininya 20. Maka pertanyaannya, hitunglah luas tanaman rumput tersebut. Berarti caranya adalah luas persegi panjang dikurangi 2 luas segitiga. Jadi yang pertama kita cari luas persegi panjang. Luas persegi panjang di sini adalah panjang dikali lebar. Panjang kali lebar. Ini kali lebar. Jadi sama dengan panjangnya adalah 25 dikali lebarnya adalah 20. Maka hasilnya adalah 500. Nah, sekarang sudah kita dapatkan, tinggal masukkan ke sini 500 dikurangi. Sekarang kita cari luas segitiga. Luas segitiga di sini adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Ini terpisah ya. Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 6, tingginya 8. Jadi 6 kali 8 dibagi 2 hasilnya adalah 24. Karena di sini ada 2 luas segitiga, berarti tinggal masukkan di sini 2 kali 24. Jadi di sini 500 dikurangi 48. Jadi 500 kurangi 48, jadi jawabannya adalah 452. Nah, ini jawabannya 452. Jadi dari 500 kurangi 48. Soal nomor 6, Suci mempunyai satu lembar karton bermotif berbentuk persegi dengan panjang sisinya 25 cm. Suci akan membuat mainan yang berbentuk seperti pada gambar di bawah. Berapakah luas karton yang tidak terpakai? Di sini karena persegi, perhatikan persegi. Berarti rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Kalau di sini sisinya 25, berarti 25 dikali 25 dan hasilnya adalah 625. Dan sekarang ini akan dibuat dipotong seperti ini. Jadi untuk mencari daerah yang diarsir di sini berarti luas persegi. Nah, mencari luas yang diarsir berarti luas persegi dikurangi luas segitiga. Nah, dikurangi luas segitiga. Sedangkan rumus luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Perhatikan gambarnya, kalau ini alasnya, ini tingginya ya. Berarti alasnya 25, tingginya 25 dibagi 2. Atau sebenarnya luas segitiga di dalam persegi itu adalah setengah dari luas persegi. Jadi kita bisa masukkan di sini. Nilainya adalah 625 dikurangi alas segitiga itu 25, tinggi segitiga itu 25 dibagi 2. Ini menjadi 625 dikurangi 625 dibagi 2 itu 3 ya, 3, 1, 2,5.
Nah, berarti kalau dikurangkan ini dikurangi ini, maka hasilnya adalah 312,5. Jadi ini jawabannya. Tinggal dibagi, sebenarnya tinggal dibagi 2 saja, luas persegi dibagi 2. Maka hasilnya adalah luas segitiga di dalam persegi. Jadi kalau luas perseginya 625 dibagi 2, maka hasilnya adalah 312,5. Ini jawabannya sama dengan yang ini ya. Soal nomor 7, hitung luas bangun PQRS pada gambar di bawah. Untuk PQRS berarti mencari luas PQRS di sini itu sama dengan luas segitiga PRS dikurangi luas segitiga PRQ ya, luas segitiga PRQ. Dan perhatikan di sini yang diketahui panjang QS itu 8. Panjang QS 8. Dan kalau kita asumsikan panjang T ke Q kita anggap sebagai X terlebih dahulu, ini untuk mencari nanti tingginya. Jadi kita tinggal masukkan ke sini. Jadi sama dengan luas segitiga PRS ya. Berarti yang pertama luas segitiga PRS alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berarti PR ya. PR-nya adalah 4 tambah 6. 4 tambah 6. Jadi dari panjang P ke R itu 4 tambah 6. Jadi hasilnya adalah 10. Dan tingginya dari T ke S. Dari T ke S. Atau saya tulis dulu di sini. Jadi luas segitiga PRS di sini adalah luas alasnya itu PR dikali TS dibagi 2. Kurangi luas segitiga PRQ berarti PR. Nah, dikali dari T ke Q dibagi 2. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang perhatikan kalau panjang PR-nya itu berarti dari P ke R, dari sini sampai ke sini adalah tadi sudah dibahas 10. Dan dari T ke S, dari sini berarti kalau ini X, ini 8, berarti dari T ke S itu adalah X ditambah 8. Jadi dari T ke S itu adalah X ditambah 8. Jadi di sini X ditambah 8. Ini untuk tingginya. Dibagi 2. Dikurangi panjang PR masih 10 dan TQ-nya itu adalah X. Ini dibagi 2. Di sini kita bisa perhatikan yang 10 ini bukan tambah ya, di sini kali ya. 10 dikali X. Nah, ini bisa dicoret, ini jadi 5. Yang ini juga bisa dicoret jadi 5. Ini 5X. 5 kali X adalah 5X. 5 kali 8 itu 40. Dikurangi 5X. Dan ini habis nih. Dan hasilnya adalah 40. Ternyata luas segitiga PQRS, bukan segitiga ya, segi 4, berarti PQRS yang diarsir itu adalah 40. Ini jawabannya. Soal nomor 8, perhatikan daerah segitiga 1 dan 2, bandingkan luas 1 dan 2, jelaskan. Ini untuk 1 dan 2 ini memiliki perbandingan yang sama karena di sini masing-masing memiliki alasnya X. Terus kedua yang digunakan adalah T-nya yang sama. Tapi kalau kita buktikan jadi seperti ini. Jadi kita kasih nama dulu di sini misalkan A, di sini B, di sini C, di sini D, dan di sini E. Panjang dari C ke D kita anggap T, D ke E kita anggap Y. Jadi untuk mencari yang pertama, untuk mencari luas segitiga yang pertama itu nih. Untuk mencari luas segitiga yang pertama berarti sama dengan luas segitiga yang besar. Yang besar itu yang ABC. Nah, dikurangi luas segitiga yang DBC. Luas segitiga DBC. Nah, seperti ini. Maka hasilnya apakah sama dengan sekarang yang luas segitiga kedua? Ini untuk luas segitiga pertama nih. Ya. Saya tulis di sini saja. Ini luas segitiga yang pertama yang ini. Nah,
Terus yang luas segitiga kedua berarti luas segitiga ABC dikurangi luas segitiga yang kedua ya, AEC. Dan kita perhatikan di sini karena sama nilainya ini bisa dicoret. Ini berarti min, ini min ya. Min dengan jadi min segitiga DBC itu sama dengan min segitiga AEC. Ini min bagi min ini jadi plus, jadi habis. Sekarang yang segitiga DBC, perhatikan yang DBC itu berarti ini Y, dari D ke E itu Y, terus dari E ke B itu X, itu udah dikatakan alas. Jadi alasnya itu adalah Y plus X, terus dikali tinggi dibagi 2. Dan segitiga AEC berarti yang ini AEC ya. Berarti ini juga X, ini Y. Berarti dari A ke E itu adalah X plus Y atau Y plus X. Terus dikali tinggi dibagi 2. Perhatikan angkanya variabelnya sama, angkanya sama, berarti ini dibagikan berarti 1 berbanding 1. Jadi nilainya adalah sama, 1 berbanding 1. Soal nomor 9, perhatikan gambar di samping. Jika panjang AB adalah 16, maka luas bangun ABCDE adalah. Di sini ada tanda yang sama, ini 13. Berarti ini juga 13. Berarti di sini 13. Jadi kita bagi 2, nantinya kita bagi 2. Di sini ada trapesium. Nah, satu yang trapesium, jadi tinggal dijumlah dengan luas segitiga yang ECD ya. Jadi luas total di sini yang ABCDE itu sama dengan luas trapesium dari ABCE nah ditambah luas segitiga ECD ya. Ini ECD. Nah, jadi seperti ini. Berarti kita perhatikan kalau ininya sama 13 nih. 13 berarti tinggi trapesiumnya adalah 13. Jadi gambar trapesium yang ini. Nah, tinggi trapesiumnya adalah 13. Jadi kita masukkan rumus trapesium itu adalah jumlah 2 garis sejajar. Berarti yang ini dengan ini kita jumlahkan. Yang ini adalah 10. Ditambah yang bawah berarti ini adalah 16. Ditambah 16. Dikali tingginya adalah 13 dibagi 2. Ditambah sekarang luas segitiga AECD. Luas segitiga ya, ECD bukan AECD. Perhatikan yang segitiga ECD, karena di sini 13, di sini 10. Kalau kita tarik garis tegak lurus di sini, berarti kita gunakan Pitagoras. Berarti 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Jadi ini yang dipakai adalah setengahnya. Jadi gambarnya seperti ini. Yang ini 13, yang di sini 5. Jadi kita mencari nilai T di sini. Jadi sama dengan T. 13 kuadrat itu adalah 169. Kurangi 25. 5 kuadrat itu 25. Jadi sama dengan ini T kuadrat ya. Jadi T kuadrat. Yang ini menjadi 144 sama dengan T kuadrat. Berarti 144 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya adalah 12. T-nya adalah 12. Jadi kita masukkan ke sini tingginya 12 ya. Yang alasnya 10, tingginya 12 dibagi 2. Nah, jadi seperti ini. Kita jumlahkan pertama yang ini. 10 tambah 16 itu 26. Jadi 26 dikali 13 dibagi 2 dikurangi ditambah 10 dikali 12 dibagi ini 12 dibagi 2 ini habis, ini jadi 13 kali 13 itu adalah 169. Ini habis, ini jadi 5 kali 12 itu 60 ya, 60. Jadi kalau dijumlahkan adalah 229. Ini jawabannya.
Jadi kita cari yang 229 adalah C. Soal nomor 10, pada segitiga ABC yang tumpul di C, titik M adalah titik tengah AB. Melalui titik C dibuat garis tegak lurus pada BC yang memotong AB di titik E. Ya, dari M ditarik garis memotong BC yang tegak lurus di titik D. Jika luas segitiga ABC adalah 54 satuan, maka luas segitiga BED adalah, jadi kalau kita buat segitiga di sini, yang pertama adalah segitiga ABC ya. ABC tumpulnya di C, berarti di sini A, di sini B. Dan sekarang titik M adalah titik tengah AB, berarti kalau kita buat di sini adalah titik M, ini adalah titik tengah AB. Dan melalui C dibuat garis tegak lurus pada garis BC. Melalui C ditarik garis yang tegak lurus pada BC. Kalau ini BC, di sini titik C-nya kita buat garis yang tegak lurus. Nah, ini tegak lurusnya. Nah, seperti ini. Yang memotong AB di titik E. Ini titik E. Nah, ini titik E-nya. Dari M ditarik garis yang memotong BC yang tegak lurus di D. Jadi kalau ditarik garis tegak lurus, nah ini titik D-nya. Terus jika luas segitiga ABC adalah 54 satuan, di sini luas segitiga ABC adalah 54 satuan, maka luas segitiga BED ya, BED berarti ini kita tarik garis. Nah, ini segitiga yang BED nih yang ada. Nah, yang ini adalah segitiga BED. Dari sini kita bisa perhatikan sebenarnya kalau dari segitiga BED nih, BED. Jadi cara yang pertama kita cari luas segitiga AMC dan BMC. Jadi kita cari luas segitiga AMC dan BMC. Luas segitiga AMC itu, perhatikan AMC, berarti setengahnya dari segitiga ABC. Jadi luas segitiga AMC itu adalah setengahnya dari segitiga ABC. Berarti sama dengan setengah dikali 54. Ini hasilnya adalah 27. Hasilnya adalah 27. Berarti luas segitiga AMC di sini, luas segitiga AMC itu sama dengan luas segitiga BMC. Sama juga dengan luas segitiga BMC. Nah, seperti ini. Dan sekarang kalau kita mencari luas BED, berarti di sini adalah yang harus dicari. Sebentar. Tadi AMC sama dengan BMC ya, sama dengan 27, sama dengan 27. Nah, sekarang kalau dicari BED, berarti kalau kita buat perbandingan terlebih dahulu nih, kita buat perbandingan dulu ya, kita buat perbandingan terlebih dahulu. Di sini kalau kita buat BD berbanding BC, di sini BD berbanding BC itu sama saja dengan, sebentar, BC ya sama dengan BM berbanding dengan BE. BM berbanding dengan BE. Nah, kalau dikali silang BD kali BE, BD dikali BE itu sama dengan BC kali BM, BC dikali BM. Nah, ini BD kali BE sama dengan BC kali BM. Dan perhatikan, ini BD itu adalah garis ya, garis BD dari B ke D, berarti yang ini. Terus dari B ke E, nah yang ini. Berarti membentuk sudut di sini. Kalau kita gunakan aturan sinus, artinya aturan sinus dikali nih aturan setengah sinus alfa, sin alfa. Nah, jadi contohnya seperti ini.
Misalkan di sini ada garis, di sini garis, di sini sudutnya kita namakan sudut alfa. Nah, kalau garis ini dikalikan garis ini, misalkan di sini ada A ya, di sini B, di sini C. Jadi kalau AB dikalikan dengan BC, nah dikalikan dengan BC, terus dikali sin alfa per 2, dikali sudut ini per 2, maka hasilnya adalah menjadi luas segitiga ABC, menjadi luas segitiga ABC. Nah, menjadi luas segitiga ABC. Dan ini juga sama. Kalau BD dikali BE terus dikali sin alfa kali setengah, maka ini menjadi luas segitiga B ya, tadi kan BD dengan BE ya. Jadi BED ya. Jadi BDE atau BED sama saja. Ini menjadi luas segitiga BDE. Dan yang ini menjadi luas segitiga BCM. Sedangkan kita tahu kalau BCM itu nilainya adalah 27. Maka nilai BDE di sini adalah 27 atau setengahnya dari ABC. Soal nomor 11, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB, AC, BC sama dengan 10 melalui titik tengah tiap sisi AC, AB dan BC dibuat titik ABC aksen ya. Sehingga terbentuk segitiga ABC aksen. Demikian seterusnya. Tentukan jumlah semua panjang sisi yang terbentuk dan keliling yang terbentuk. Keliling. Jadi kalau kita buat segitiga di sini, kita buat segitiga pertama di sini adalah segitiga sama sisi karena AB, AC dan BC-nya sama. Di sini misalkan ini A, B dan di sini C. Di sini ada titik tengahnya. Nah, ditarik lagi garis. Tarik lagi. Nah, yang ini menjadi A aksen, B aksen dan C aksen. Terus ditarik lagi garis di sini. Nah, dan seterusnya. Di sini jadi A double aksen, B double aksen dan di sini C double aksen. Ini membentuk sebuah deret geometri ya, deret geometri tak hingga. Jadi deret geometri tak hingga. Jadi untuk deret geometri itu, jadi ini urutannya. Pertama dari A ke B itu kan A ke B itu 10. Ini sebagai suku pertama. Sebagai suku pertama. Dan suku kedua, sebagai suku kedua, perhatikan dari A aksen ke B aksen. Dari A aksen ke B aksen itu panjangnya sama saja dengan setengah dari A ke B ya, jadi panjangnya sama dari A ke B ya, setengahnya berarti 5. Dan suku ketiga berarti setengahnya dari 5, 2,5 dan seterusnya. Berarti yang ini sebagai suku pertama kita tulis sebagai A, kita anggap sebagai A. Dan sekarang kita cari rasionya karena di sini deret geometri. Rasio di sini adalah U2 berbanding U1. U2 itu adalah 5 berbanding U1, U1 adalah 10. Jadi rasionya adalah 1/2. Karena di sini deret geometri tak hingga, maka rumusnya di sini untuk jumlah kelilingnya, ini yang kita cari baru satu ya, baru sebagian yang ininya. Jadi maksudnya baru sisinya, bukan kelilingnya. Jadi yang kita cari sekarang baru sisi, salah satu sisinya. Jadi rumusnya adalah A per 1 min R. Jadi ini rumusnya. Digunakan 1 kurangi R kalau nilai A-nya, bukan nilai A. Kalau nilai R-nya, nah di sini nilai R-nya lebih kecil dari 1. Nilai R-nya lebih kecil dari 1 tapi lebih besar dari 0. Nah ini syaratnya. Jadi kita masukkan A-nya adalah 10 per 1 dikurangi R-nya adalah 1/2. Jadi sama dengan 10 per 1/2 sama dengan 20. Ini jumlah tak hingga untuk salah satu sisinya. Karena keliling itu memiliki 3 sisi. 3 sisi. Dan ini salah satu sisinya sudah kita dapatkan. Jadi tinggal 3 dikali 20 sama dengan 60.
Soal nomor 12, diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan AB sama dengan BC dan BC sama dengan 10. Persegi EFGH mempunyai panjang sisi 12 cm di dalam ABC ya. Berapakah luas segitiga AEF? Kita gambar di sini segitiganya seperti ini. Nah, di sini AB itu sama dengan panjang BC ya, berarti yang ini 30, ini 30. Terus di dalamnya ada sebuah persegi. Kalau persegi, nah bisa seperti ini mungkin ya, persegi. Dengan panjangnya EFGH, EFGH. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah luas segitiga AEF, AEF. Nah, di sini kan kalau cara penamaan sebuah bidang datar itu harus berlawanan jarum jam, dimulai dari alas ya, harus seperti ini berputarnya EFGH. Tapi di sini kalau AEF itu jadinya lurus nih. Nah, makanya ini mungkin di sini yang E-nya ya, yang E-nya di sini, F-nya di sini, F, G di sini, H-nya. Dan juga di sini di soalnya persegi FGH itu mempunyai panjang sisi 12 cm di dalam ABC. Nah, ini tidak dikatakan kalau sisi sudut-sudut FGH-nya itu berpotongan ya di garis AB atau BC atau AC-nya. Ya, jadi ya gimana ya? Kita kerjakan saja. Jadi kalau dari A ke B sama dengan B ke C itu 30. A ke B ke BC itu 30, berarti ini terpotong menjadi menjadi dua nih. Kalau ini di sini 12, ini menjadi 15, ini menjadi 15. Ya, jadi kalau kita keluarkan gambarnya menjadi seperti ini, yang AEF ya, yang AEF. Di sini 12, berarti di sini 15. Jadi kita gunakan Pitagoras. Anggap yang AF itu X ya. Jadi X di sini sama dengan akar dari 15 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Jadi sama dengan 225 dikurangi 144. Jadi 81. Jadi sama dengan 9. Jadi panjang dari A ke F, nah di sini sudah diketahui 9. Berarti ini angka 9-nya kayak, nah ini angka 9. Berarti luas segitiga AEF di sini berarti sama dengan 9, alasnya 9 dikali tingginya 12 dibagi 2. Nah, 9 kali 12 dibagi 2. Ini habis, ini jadi 6. 6 kali 9 jadi 54. Soal nomor 13, luas persegi panjang ABCD adalah 112. Luas titik E dan F berada di diagonal AC seperti pada gambar berikut, sedemikian sehingga 3 dikali dalam kurung AE ditambah FC, AE ditambah FC itu sama dengan 4 kali dari F ya, EF, 4 kalinya. Jadi luas segitiga DEF adalah, nah sekarang kita perhatikan di sini untuk segitiga. Di sini karena luas perseginya adalah 112. Luas persegi adalah 112 dan luas segitiga ACD itu nilainya adalah setengah dari luas persegi ABCD. ABCD setengahnya. Jadi kita tinggal masukkan sama dengan setengah dikali 112. Jadi sama dengan 56. Ini untuk luas ACD, segitiga ACD. Dan sekarang perhatikan perbandingannya untuk 3 ini. 3AE ditambah dengan FC itu sama dengan 4 kali dari E ke F ya, dari E ke F. Nah, kalau kita buat perbandingannya berarti EF kalau berbanding dengan A kali E ditambah FC, maka ini hasilnya adalah 3 berbanding 4. Hasilnya 3 berbanding 4.
Jadi kalau EF ini EF ini EF ini. Nah, dibandingkan dengan ini dan ini, maka hasilnya adalah 3 berbanding 4. Kalau 3 berbanding 4 berarti kita sudah tahu nilai ini 3 ya, 3 berbanding 4. Terus kalau AE ditambah FC, nah di sini kan 3 berbanding 4 nih. 3 berbanding 4, yang 4 itu untuk AE dan FC, AE dan FC. Jadi kalau dibagi 2 masing-masing adalah 2. Di sini masing-masing 2. Jadi panjang ini perbandingan keseluruhannya itu AC di sini sudah kita dapatkan, nilai AC di sini itu adalah panjang AE ditambah EF ditambah FC ya, FC. Dan sekarang kita perhatikan atau sama dengan di sini EF. Nah, di sini EF ditambah di sini AE ditambah FC. Nah, EF sudah kita dapatkan nilainya adalah 3. Dan nilai ini sama dengan nilai ini. Nah, jadi EF-nya adalah 3 dan AE atau FC-nya adalah 4. Jadi masing-masing untuk AE-nya 2 dan FC-nya juga 2. Jadi di 3 ditambah 4. Jadi sama dengan 7. Ini panjangnya dari A ke C itu adalah 7. Nah, sekarang karena segitiganya kita gambar lagi di sini seperti ini. Kita gambar lagi. Nah, perbandingannya jadi seperti ini. Ini yang luas segitiga A tadi ACD ya, ACD yang 112. Di sini kita sudah tahu panjangnya 3 dan dari sini ke sini adalah 7. Dan ini adalah alas segitiga dari DEF ya, DEF. Nah, jadi ini kita buat saja perbandingan alasnya. Nanti menjadi sama dengan perbandingan luasnya. Jadi perbandingan alasnya saja di sini adalah 3 berbanding 7. Sama dengan untuk luas segitiga DEF kita belum tahu X, dan untuk luas segitiga ACD kita sudah tahu tadi nilainya adalah 56. Jadi mencari X di sini sama dengan 3 dikali 56 dibagi 7. 56 dibagi 7 itu 8. 8 kali 3 itu 24. Soal nomor 14, segitiga ABC terdapat titik D pada BC sehingga D berbanding DC. Ini mungkin maksudnya BD berbanding DC 1 berbanding 3. Dan titik L pada AD sehingga AL berbanding LD 1 berbanding 4. 1 berbanding 4. Dan sekarang untuk mencari perbandingan ACL berbanding BDL. Sekarang luas segitiga untuk ABC, untuk perbandingannya yang ABC kita anggap 1. Totalnya adalah 1. Total dari seluruh perbandingannya. Jadi kalau dijumlahkan segitiga ABC, BCD, BDL dan ABL itu menjadi 1 nilainya. Dan sekarang perhatikan untuk segitiga ACL. Nah, ACL ini yang kita cari itu terletak pada segitiga ADC. Terletak pada segitiga ADC. Nah, yang ACL ini. Jadi terletak pada segitiga ADC. Maka kita harus mencari perbandingan segitiga ADC terhadap ABC. Sekarang perhatikan ADC terhadap ABC. Jadi kita buat perbandingan ADC terhadap ABC dulu. Nah, sekarang yang kita cari berarti ABC terhadap ADC terhadap ABC. Ini perhatikan, ini 3 untuk sisinya. Jadi sisi yang ini berbanding sisi ini adalah 3 berbanding 4. Jadi untuk yang ADC di sini adalah 3/4-nya dari ABC. ABC itu bernilai 1. Tadi yang ABC bernilai 1. Jadi 3/4 dikali 1. Maka hasilnya adalah 3/4. Ini untuk yang ADC. Sekarang untuk mencari BDL itu terletak pada segitiga ABD.
Berarti kita harus cari perbandingan ABD terhadap segitiga ABC. ABC. Yang ABD, nah saya kasih warna hijau, yang ini ABD. Jadi perbandingannya adalah yang ini, 3 berbanding 4. Jadi salah satu sisinya kita bandingkan 3 berbanding 4. Bukan 3, ini 1 ya, berbanding 4. Jadi dari B ke D 1, terus dari B ke C 4. Jumlahnya 4 itu 1 ditambah 3. Jadi 1 berbanding 4. Yang ini 1 berbanding 4, dari total ABC itu 1. Berarti nilainya adalah 1/4. Nah sekarang yang ABD sudah kita dapatkan 1/4, dan ADC juga sudah kita dapatkan 3/4. Sekarang untuk mencari ALD, ACL ya, ACL, mencari ACL. ACL itu terletak pada ADC, dan ADC sudah kita dapatkan sebesar 3/4. Berarti untuk mencari ACL di sini, ACL perbandingannya terhadap ADC, terhadap ADC. ACL berarti perbandingannya, perhatikan salah sisinya yang komplit ini 1 berbanding 5 ya. Ini kalau dijumlahkan ini 5. Jadi 1 berbanding 5. 1/5 dari 3/4. 1/5 dari 3/4, yaitu kalau dikalikan menjadi 3/20. Menjadi 3/20. Dan sekarang satu lagi, segitiga yang BDL. BDL itu dibandingkan terhadap ABD. Yang BDL dibandingkan terhadap yang ABD. Dan BDL kita perhatikan, BDL berarti segitiga yang ABD itu yang ini. Ini ABD. Nah perbandingannya ini berarti 4 berbanding 5. 4 berbanding 5 ya. Jadi 4 berbanding 5 dikali yang ini adalah dari ADB-nya, ABD-nya. Jadi 1/4. Jadi 1/4. Jadi 4 kali 1 4, 5 kali 4 20. Nah ini sudah kita dapatkan, ini sudah kita dapatkan. Kita bandingkan antara tadi ACL ya. ACL berbanding dengan BDL. ACL-nya adalah 3/20 dan BDL-nya adalah 4/20. Ini 20-nya kita bisa coret, jadi perbandingannya adalah 3 berbanding 4. Jadi nilainya adalah 3 berbanding 4. Nah ini jawabannya. Soal nomor 15, perhatikan gambar berikut. Ada berapa banyak segitiga pada gambar A yang diperlukan untuk presisi menutup permukaan persegi panjang gambar B. Jadi sekarang kita lihat luas persegi panjang dulu. Di sini luasnya adalah 4 kali 6. Jadi luasnya itu adalah 4 dikali 6 dan hasilnya adalah 24. Nah ini luas perseginya, persegi panjang. Sekarang luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 3 kali tingginya 2 dibagi 2. Ini habis dan ini nilainya adalah 3. Jadi luas segitiga itu nilainya 3. Berarti untuk ada berapa banyak segitiga berarti tinggal dibagikan. 24 untuk yang luas persegi dibagi dengan 3 luas segitiga. Jadi hasilnya adalah 8. Jadi ada 8 buah.